Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman, kita lanjutkan bacaan Mukhtasar Abi Syuja' atau yang disebut juga Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Halaman keempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ini sebuah pasal. Fardu wudu' ada 6 macam. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi, berniat ketika memulai membasuh wajah. Kemudian wa ghaslul wajhi, membasuh wajah itu sendiri. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh dua tangan hingga siku. Artinya siku masuk dalam hinggaan membasuh dua tangan. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap rambut-rambut kepala. Kalau kepalanya botak, nggak ada rambutnya, ya kulit kepalanya aja yang diusap. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Wattartibu ala ma dzakarnahu, urutan tertib persis seperti urutan yang kami bacakan di atas. Kemudian wasunanuhu asyaratu asya'a, sunnah dalam berwudu ada 10 macam. Apabila ini tinggal tidak membatalkan wudu, tetapi makruh meninggalkannya ketika ada kesempatan mengerjakannya. At-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a, membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana untuk mengambil air, atau sebelum memegang gayung atau cidua bahasa orang Minangnya, basuh tangan dulu. Wal madmadatu, berkumur-kumur. Wal istinsyaku, beristinsyak, maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua rambut kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, mengusap telinga bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Ini maksudnya tangan dicelupkan lagi ke air atau diletakkan lagi di keran, lalu airnya diusap ke telinga. Wa takhlilul lihyatil katsati, menyelang-nyelengir jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, dan menyelang-nyelengi jemari tangan dan jemari kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Wa taharatu thalathan, membasuhnya yang tangan, wajah, dan kaki tadi sebanyak 3 kali. Wal muwalatu, langsung beriringan, tidak ada pembatas antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Kalaupun ada pembatas, berarti dia tidak mengerjakan sunnah wudu, hanya mengerjakan rukunnya saja. Teman-teman, yang mendasari kewajiban kita berwudu sebagai muslim baligh dan berakal untuk melaksanakan salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan beliau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas kecil hingga dia melaksanakan wudu sebagai pelepas hukum, mengangkat hukum hadas kecilnya. Teman-teman, kalau kita pasang niat itu, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Minhajut Talibin, memasang niat itu wajib ketika awal kita menyentuh air untuk membasuh ke wajah. Ada juga yang mengatakan memasang niat ketika awal mengerjakan sunnah-sunnahnya, seperti membasuh tangan dan baca bismillah itu.
Tetapi itu pendapat yang qila. Dalam kitab Minhajut Talibin itu pendapat yang qila. Belum diketahui dari mana dasarnya. Bagaimana kalau seseorang tertidur? Kalau dia tertidur dalam keadaan berbaring, maka Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, "Faman nama muttaja'an wajaba alaihi wudu." Siapa yang tertidur dalam keadaan berbaring, ketika dia bangun hendak melaksanakan sholat, mestilah dia berwudu. Wajib hukumnya bagi dia untuk berwudu. Nah, apabila dia tidur dalam keadaan duduk, tidak berbaring, Imam Syafi'i dalam mengatakan, "Fa idza nama ar-rajulu qa'idan fa ahabbu ilayya lahu an yatawadda'ah." Kalau seseorang itu tertidur dalam keadaan duduk, maka ahabbu ilayya, menurut saya itu mustahab atau sunnah, dianjurkan juga dia untuk berwudu tapi tidak wajib. Nah, teman-teman, itulah tadi ringkasan dari bacaan teks. Untuk khulasahnya silahkan dilihat. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tetap sabar dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.